Halo mahasiswa semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menyusun proposal suatu usaha, khususnya di bidang produksi furniture. Materi ini penting karena sebagai calon, mungkin beberapa dari kalian akan memilih bekerja sebagai pengusaha, wirausaha. Nah, kalian perlu memahami bagaimana cara menyampaikan ide bisnis kalian secara sistematis ya, agar nantinya bisa diterima dan didukung oleh berbagai pihak, misalnya investor, mitra kerja, maupun konsumen. Penting kita ketahui dulu apa itu pengertian dan fungsi dari proposal usaha ini. Dari pengertiannya dulu, proposal merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana bisnis secara sistematis dan terstruktur. Digunakan untuk meyakinkan investor dan mitra. Sebenarnya dokumen tertulis ini bukan hanya sekedar dokumen, melainkan ini adalah alat komunikasi antara calon pengusaha dengan rekan mitra atau investor ini. Terkadang memang perlu alat komunikasi itu tidak kurang jelas jika diucapkan dengan melalui lisan ya. Ada beberapa poin mungkin ya untuk menjelaskan harus melalui penulisan yang sistematis, misal hasil analisa gitu ya. Lebih jelas ketika kita menjelaskannya itu lewat tulisan, bukan lewat lisan gitu. Kemudian mungkin kita mau memberikan gambaran tentang produk kita gitu. Nah, itu kan kalau kita jelaskan secara verbal itu akan menjadi susah. Oh, produk yang saya buat itu adalah kursi. Kursi nanti ada sandarannya, sandaran dengan motif kayu jati yang teksturnya terlihat dalam. Nah, itu kan akan menjadi susah dalam kita membayangkan. Warnanya natural gitu. Itu lebih mudah ketika kita menunjukkan secara visual dengan melalui gambar desainnya mungkin ya. Dan itu tertuang di dalam proposal kita. Kemudian fungsi dari proposal. Fungsi kita membuat proposal usaha ini adalah untuk mempresentasikan ide bisnis kita. Kemudian harapannya ya, dengan adanya fungsi proposal ini kita bisa menarik dukungan modal. Dan juga proposal ini bisa dijadikan pedoman untuk operasional produksi dan pemasaran. Sehingga ketika kita memiliki pedoman, kita saat melakukan menjadi lebih terarah. Dan kemudian kita juga bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan pedoman yang telah kita buat. Artinya di dalam proposal ini, teman-teman ketika membuat harus benar-benar perencanaannya itu harus matang supaya beneran bisa dijadikan sebuah pedoman. Dan ketika ada perbaikan, dilakukan evaluasi dari pedoman itu ya. Oh, ternyata di lapangan ditemukan seperti ini. Maka pedoman ini menjadi kurang relevan. Nah, nantinya ketika kalian ingin mengajukan proposal lagi, tentunya dari hasil evaluasi tersebut. Nah, sedangkan untuk manfaat proposal sendiri dalam produksi furniture tentunya dapat menjelaskan proses produksi, bahan baku yang digunakan, teknik pengerjaan, serta
bagaimana strategi pemasaran dari produk yang kita buat. Mengapa kita harus menyusun proposal usaha? Yang pertama, ini untuk meyakinkan pihak luar, pihak eksternal seperti mungkin investor atau calon mitra kita, bahwa usaha yang kita miliki ini akan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan, gitu ya. Itu untuk meyakinkan seorang investor, itu kita perlu meyakinkan dia bahwa usaha kita ini nantinya akan untung gitu. Kemudian yang kedua, ini proposal itu dibuat proposal itu tujuannya supaya memberikan gambaran yang lengkap, jelas tentang bagaimana usaha kita nanti akan berjalan. Sama seperti teman-teman ketika membuat TA, teman-teman diminta membuat proposal dulu, supaya ketika membuat produk TA-nya teman-teman sudah terarah. Itu rata-rata teman-teman ketika membuat produk TA, proposalnya belum matang. Nah, sehingga dalam saat pelaksanaan pembuatan produk, banyak miss-nya, banyak salahnya. Misalnya apa? Misalnya ternyata kebutuhan bahannya tidak ada di lapangan, tidak ada dijual oleh supplier, atau mungkin ukurannya kurang sesuai sehingga tidak ergonomis, gitu ya. Nah, itu dampak dari kita tidak melakukan penyusunan proposal dengan matang. Kemudian yang ketiga, ini proposal bisa menjadi alat evaluasi saat usaha sudah berjalan. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa kembali pada proposal. Untuk apa? Untuk mengukur apakah rencana awal itu sudah tercapai atau masih perlu penyesuaian gitu. Selanjutnya di dalam proposal usaha tentunya ada struktur-struktur yang harus kita ikuti ya untuk penulisan proposalnya. Umumnya di dalam sebuah proposal itu diawali dengan cover, kemudian identitas usaha. Nah, ini biasanya di cover itu ada nama usahanya, nama mebelnya, nama perusahaannya gitu ya. Kemudian ada logo perusahaan, terus ada nama pemilik, kemudian ada tanggal penyusunan, tahun penyusunan gitu ya. Kemudian ringkasan eksekutif. Nah, ringkasan eksekutif ini biasanya sebagai penentu. Jadi orang kalau mau melihat secara cepat gitu ya, misalnya seorang investor menghadapi calon yang mengajukan proposal itu banyak gitu kan, dia akan melihat dari ringkasan eksekutifnya ini. Nah, di ringkasan eksekutif ini mungkin sama seperti abstrak gitu ya dalam karya ilmiah atau dalam laporan ilmiah gitu kan. Ringkasan eksekutif berarti ini berisi deskripsi singkat produk furniture kita. Terus bagaimana target pasar kita, kemudian bagaimana keunggulan dari produknya kita. Nah, terus juga mungkin disinggung sedikit ya potensinya, keuntungannya gitu kan. Kemudian latar belakang usaha. Nah, di sini kita menggali dulu apa permasalahan yang ada. Permasalahan furniture tentunya misalnya ya.
yang ingin kita selesaikan dari produk yang dengan solusi dari produk yang akan kita buat. Gitu. Kemudian deskripsi produk kita ya, setelah tahu latar belakangnya apa, terus kita kepikiran mau membuat apa, maka kita apa yang akan kita buat harus kita deskripsikan di dalam proposal kita. Terus ada analisis pasar dan juga bagaimana strategi pemasarannya. Nah, ini biasanya untuk analisis pasar teman-teman bisa melakukan survei. Survei ketika kita sudah ada produk ya atau ide gitu, itu kita coba riset pasarnya. Apakah pasar menyukai produk atau ide yang kita ingin buat. Kemudian strategi pemasarannya, rencana akan dipasarkan melalui apa saja platform, mungkin marketplace atau Instagram atau apa gitu ya. Bagaimana strategi pemasaran, dan ini kalian sudah riset. Oh, ternyata sekarang ini trennya orang jual secara online untuk menjangkau pasar yang lebih luas, marketplace gitu ya, atau beriklan dalam Instagram untuk menjangkau daerah-daerah yang cukup jauh dari kita gitu. Kemudian di bagian yang lain itu ada perlu juga kita lampirkan tentang rencana operasional yang akan kita lakukan, kemudian rencana keuangan, dan bagaimana ini ya kebutuhan biayanya, dan kira-kira dari total biaya yang akan kita keluarkan berapa nanti nilai keuntungannya. Terus analisis SWOT. Nah, di analisis SWOT ini kita akan mengetahui bagaimana kekuatan dari produk yang akan kita buat, bagaimana kelemahan dari produk yang akan kita buat, opportunity, peluang, bagaimana peluangnya gitu kan. Dan yang terakhir adalah ancamannya. Bagaimana, apakah ada ancamannya dari produk yang akan kita buat nanti. Terakhir, ini ada penutup dan lampiran. Biasanya di sini kita melampirkan bukti ya, bukti-buktinya misalnya hasil riset pasar itu kan kita menggunakan kuesioner. Nah, itu bukti kita sudah melakukan survei kuesioner itu kita lampirkan. Atau mungkin kita juga perlu melampirkan daftar bill of material gitu. Atau mungkin kita perlu melampirkan untuk menambah kepercayaan dari calon investor kita tambahkan kurikulum vitae kita gitu, CV kita. Terus mungkin ini perusahaan ya, profil perusahaan kita, bahwa sudah banyak yang mitra yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah, itu perlu dilampirkan untuk memperkuat kapabilitas dari perusahaan kita. Sebenarnya sebelum kita membuat proposal usaha, langkah awal kita itu yang pertama tadi ya, menentukan ide usaha. Misalnya membuat kursi lipat dari limbah kayu yang terjangkau secara harga dan juga cocok untuk ruang yang sempit. Nah, kalau sudah menentukan ide, kita lakukan analisis SWOT yang kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman tadi ya. Analisis SWOT ini dilakukan untuk memahami kekuatan dan kelemahan dari internalnya, dari kitanya.
kemampuan kitanya, mulai dari penyiapan bahan hingga mungkin nanti marketingnya. Kemudian kita kumpulkan data pasar. Nah, ini bisa dilakukan dengan survei online atau mungkin wawancara singkat untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen target pasar kita. Dan selanjutnya kita perlu merancang strategi pemasarannya. Misal tadi menggunakan platform digital seperti Instagram, katalog daring, atau kerjasama dengan desainer interior gitu ya. Kemudian kita buat proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan ini berapa banyak biaya produksi yang akan kita keluarkan, kemudian berapa harga jualnya, serta mungkin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal. Ini akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya ya, karena untuk pertemuan ini kita baru fokus pada analisis SWOT dan juga pengumpulan riset pasar, data pasar dengan metode survei kuesioner tadi. Nah, oke. Setelah semua data dan analisis siap, nah ini kita rangkai semuanya baru menjadi dokumen proposal yang menarik dan juga sistematis begitu. Sekarang kita masuk ke bagian penting dalam menyusun proposal usaha, yaitu analisis SWOT. Nah, SWOT sendiri teman-teman sudah familiar ya dengan istilah SWOT. Dia singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Ini alat analisis strategi yang digunakan untuk menilai posisi usaha kita dari sisi internal dan juga mungkin dari sisi eksternal. Mari ini kita bahas satu-satu. Katakan kita memiliki sebuah usaha yang kita beri nama Woodsmart. Nah, untuk kekuatannya sendiri kita petakan dulu. Woodsmart ini memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama ada produk yang memiliki desain multifungsi dan juga hemat ruang. Contohnya ini meja belajar lipat yang sangat cocok untuk rumah-rumah urban dengan ruang terbatas. Nah, ini keunggulan kompetitif yang cukup kuat ya untuk pesaing di pasarnya. Kedua, Woodsmart ini akan menggunakan bahan baku lokal dari mungkin kayu mahoni daur ulang. Nah, ini bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga mencerminkan kepedulian terhadap sustainability, keberlanjutan, yang mungkin saat ini sangat diminati pasar, karena kita tahu sendiri bagaimana cuaca global saat ini. Kemudian Woodsmart ini juga dibantu dengan teknologi CNC. Nah, ini kan akan meningkatkan presisi pemotongan, terus yang berakibat pada pengurangan limbah yang dihasilkan, dan yang paling penting dia dengan teknologi CNC ini akan mempercepat proses produksi. Ditambah lagi nanti strategi pemasarannya menggunakan media sosial dan juga otomatisasi digital. Nah, ini membuat pemasarannya menjadi lebih terarah dan juga hemat biaya. Kalau tadi itu adalah kelebihan,
Nah, ini sekarang kita akan bahas kelemahannya. Tentu saja setiap usaha itu punya tantangan internal ya. Produksi Woodsmart ini mungkin meskipun dia sudah menggunakan teknologi CNC, nah tapi mungkin beberapa prosesnya seperti mungkin perakitan, finishing, nah ini masih dilakukan secara manual. Nah, jadi ini juga akan menyebabkan kapasitas produksinya menjadi terbatas. Mereka juga bergantung pada satu atau dua pemasok bahan baku lokal misalnya ya. Kalau pasokan terganggu, maka operasional pun mereka akan ikut terganggu. Selain itu, karena ini adalah usaha rintisan, jadi jumlah tenaga kerja mereka juga masih terbatas. Nah, jadi dalam satu tim mungkin akan menangani banyak fungsi sekaligus, dari produksi sampai pemasaran. Itu ya yang beberapa contoh dari weakness, kelemahan. Kemudian di sisi peluang, Woodsmart ini sangat tepat karena berada di tengah tren yang mungkin saat ini banyak orang tertarik pada produk yang eco-friendly, yang ramah lingkungan. Atau mungkin tertarik tren saat ini orang tertarik pada furniture yang bisa di-kustomisasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan membuat furniture modular. Nah, atau mungkin yang bisa dipesan sesuai dengan kebutuhan. Tren gaya hidup yang minimalis, nah ini mungkin juga menjadi peluang besar. Pasar-pasar saat ini khususnya mungkin apartemen-apartemen yang kecil gitu ya, atau generasi-generasi muda saat ini. Nah, ini bisa menjadi peluang dalam target pasar kita nantinya. Kemudian ada dukungan dari pemerintah dan komunitas kreatif ini bisa seperti mengadakan pelatihan, pendanaan, atau promosi untuk usaha-usaha kecil. Ini bisa membantu memperkuat posisi Woodsmart di pasar. Jadi mengikuti program-program inkubasi bisnis dari pemerintah atau komunitas. Gitu ya. Dari segi ancaman, nah ini mungkin terjadi adanya ancaman dari eksternal, dari luar. Salah satunya mungkin adalah persaingan harga dari produk-produk impor atau dari pabrikan-pabrikan besar. Nah, mereka bisa menawarkan harga yang lebih murah karena produksi dalam skala besar. Nah, selera pasar yang mungkin mudah atau cepat berubah. Nah, itu juga menjadi ancaman di sini. Kalau Woodsmart tidak terus mengikuti tren desain gitu ya, bisa saja produknya dianggap kurang relevan dengan kebutuhan pasar saat itu. Dan terakhir, fluktuasi harga bahan baku atau biaya logistik ini juga menjadi ancaman. Ini bisa mempengaruhi harga jual produk gitu ya. Jika tidak kita kelola dengan baik, mungkin dari kondisi keuangan di usaha kita, nah ini bisa mengganggu kestabilan usaha kita. Selanjutnya untuk memperdalam pemahaman teman-teman di materi proposal usaha ini, ada 2 penugasan. Yang pertama, teman-teman diminta untuk menyusun ringkasan dari materi yang sudah disampaikan terkait dengan penyusunan
proposal usaha ya. Dan yang kedua, teman-teman diminta untuk mencari referensi contoh proposal usaha furniture di bidang furniture. Nah, nanti kalian dari link tersebut kalian pahami struktur serta isinya. Apakah dari contoh tersebut sudah efektif dalam pembuatan proposalnya. Jika belum, teman-teman bisa memberi inputan, memberi masukan gitu ya, apa aja yang mungkin perlu diperbaiki dalam penyusunan proposal tersebut. Itu ya, paham ya teman-teman ya. Terima kasih semua untuk materi hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang baik dalam penugasan ini nanti.